Halo, kembali lagi di VA Channel dengan saya Adi. Di kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara menghubungkan laptop atau PC ke DLMS atau loudspeaker management. Kali ini saya menggunakan PasLab dari PasOne 4800 tipenya. PasLab PasOne 4800 ini memiliki input 4 dan outputnya ada 8. Sedangkan sampel rate-nya ini 96 kHz dan 32 bit. Nah, untuk cara menghubungkannya sebenarnya ada 3 port yang teman-teman bisa pilih. Di bagian belakang ada Ethernet dan juga ada RS232 atau RS485, dan di bagian panel depannya di sebelah kanan ada USB-B. Nah, teman-teman untuk menghubungkannya ini pilih salah satu aja, karena RS232 yang menggunakan adapter yang ujungnya ini USB-B, maka di RS232 ini saya tidak akan bahas. Saya akan bahas dua cara dengan Ethernet dan di depannya ini dengan USB-B. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa lihat video ini sampai selesai. Jika teman-teman membeli DLMS PasLab PasOne 4800, sudah dibawakan CD drive-nya di dalamnya. Ada CD drive dan juga ada kabel USB-nya. Nah, teman-teman tidak perlu lagi mencari kabel dan juga CD drive-nya. Untuk installnya, teman-teman bisa masukkan DVD bawaan dari DLMS-nya ke laptop jika memiliki DVD room-nya. Jika teman-teman tidak memiliki DVD room di dalam laptopnya, teman-teman bisa menggunakan eksternal DVD, kemudian datanya dipindahin ke disk yang ada di laptop atau PC. Untuk cara installnya tinggal klik aja 2 kali, next, next sampai selesai. Jika teman-teman ingin menampilkan DLMS-nya di desktop, teman-teman klik ini. Jika tidak, maka tampilnya nanti akan di bagian start. Start di sini, menu yang ada di sini. Saya klik next. Oke, jika mau langsung dibuka, bisa teman-teman langsung buka seperti ini. Karena saat ini saya akan membahas untuk dua koneksi aja, Ethernet dengan USB. Teman-teman bisa langsung hubungkan aja USB langsung masuk ke laptop, Ethernet juga langsung masuk ke laptop. Nah, di sini posisinya karena ini sudah saya setup, maka ini akan auto connect. Nah, di sini bisa lihat teman-teman masih offline. Nah, sekarang ini sudah online. Kalau seperti ini offline, nah seperti ini langsung online. Nah, ini kalau USB-nya sudah terhubung, biasanya langsung auto connect. Tapi kita akan coba di sini jika USB-nya belum terhubung. Saya akan offline dulu. Nah, sekarang jika pertama kali membuka, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Pilihannya scan atau demo, set, di bagian bawahnya IP address-nya, di bagian atasnya ini input ID. Nah, input ID ini bisa teman-teman setup di bagian DLMS-nya. Jika teman-teman hanya menggunakan satu, sebaiknya di ID 1. Jika teman-teman menggunakan lebih dari satu, nah setiap DLMS pastikan memiliki ID yang berbeda. Bisa berurutan dari 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, ini saya setup default-nya seperti ini. IP address-nya juga default. Saya set. Ini tidak akan bisa dikonekkan karena USB-nya belum terhubung, walaupun Ethernet-nya sudah terhubung. Kalau untuk koneksi USB-nya, teman-teman tidak perlu setup apa-apa. Hanya yang pasti samakan yang tadi di bagian IP address-nya ini dengan IP address yang ada di DLMS. Pastikan semua angka 192, 168, 1, 101 ini pastikan di DLMS-nya sama. Dan jika ini sudah dipasang USB-nya, maka tinggal set dan set seperti ini dan scan, maka akan otomatis langsung terhubung. Sangat mudah sekali untuk menghubungkan DLMS ke laptop atau PC. Kemudian kita akan bahas ke cara yang kedua. Nah, yang cara kedua ini akan saya lepas dulu untuk USB kabelnya. Kita akan bahas ke cara yang kedua, yaitu menggunakan kabel Ethernet. Untuk menghubungkannya, teman-teman langsung aja dari PC atau laptop langsung koneksikan, kemudian ujungnya langsung masuk ke DLMS-nya aja. Untuk setup di DLMS ini tidak perlu ada yang dirubah, tapi teman-teman merubahnya ini di bagian laptopnya. Di bagian pojok kanan biasanya ada setup untuk Ethernet-nya. Di sini buka aja, kemudian pilih Ethernet. Nah, di bagian Ethernet ini bisa langsung klik di sini sebenarnya, atau di bagian ini ubah adapter option. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini Ethernet yang ini kan WiFi, ini Ethernet. Teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian Properties. Nah, di bagian Ethernet Protocol version 4 yang ini IP 4.
klik 2 kali. Nah, di sini ada muncul IP address automatic atau, manualnya di sini. Teman-teman pastikan ini manual. Nah, masukkan angkanya di sini. Oke, di sini saya masukkan angka 192.168.1. Di bagian belakangnya teman-teman harus bedakan. Jika yang tadi 101, di bagian 8-nya teman-teman bisa masukkan 100, 90, atau 102, atau yang lainnya. Yang penting beda, khusus untuk di bagian belakang yang ini. Kalau untuk subnet max-nya ini udah otomatis, jadi biarkan aja seperti itu. Klik OK. Oke, close saja. Nah, sekarang kita langsung koneksikan. Nah, ini sekarang posisinya langsung online, tapi sekarang ini koneksinya menggunakan kabelan. Sebenarnya apa sih tujuan bisa koneksi LAN dan USB? Nah, teman-teman perlu tahu dengan koneksi USB ini kabelnya akan terbatas. Kecuali teman-teman menggunakan adapter lagi. Ada adapter yang dari USB LAN, LAN lagi masuk outputnya nanti ke USB lagi. Nah, tapi ini akan memerlukan banyak biaya malahan. Ya, jadi teman-teman untuk koneksi jarak jauh teman-teman bisa memilih menggunakan Ethernet aja. Ini kenapa disediakan Ethernet, karena teman-teman bisa menghubungkan DLMS dengan laptop ini dengan jarak hingga 70 meter. Ini sangat memberikan solusi. Jika DLMS ini di posisi stage atau di panggung, teman-teman bisa kontrol tetap di FOH. Karena di FOH kan rata-rata kurang dari 70 meter. Biasanya sih seringnya rata-rata itu 30 sampai 50 meter aja. Nah, ini cara untuk menghubungkan DLMS PAS1 4800 ke laptop. Untuk menu-menunya setelah ini sudah terhubung, teman-teman bisa lebih jelas di sini melihat menu di semua yang ada di DLMS ini. Untuk menunya nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.